Sekarang bagian terakhir kita akan melihat kemungkinan atau kita harus hati-hati terhadap rekening koran ataupun rekening tabungan yang palsu. Jadi rekening koran atau rekening tabungan ini terkadang juga ada asli tetapi palsu. Ya, jadi ada kopian yang dibuat oleh si calon debitur kita ini. Nah, beberapa cirinya dapat kita lihat seperti ini. Ya, yang pertama, mungkin saja, ini bisa saja dia tidak pernah berhubungan dengan bank Anda, tetapi dia tiba-tiba datang untuk mendapatkan fasilitas kredit. Karena kita tidak kenal dengan dia, maka itu mungkin lebih memudahkan untuk melakukan hal ini. Yang nomor 2, mutasinya sangat bagus. Jadi dia seolah-olah memperlihatkan ke kita bahwa rekening saya bagus. Nah, maka dengan begitu mereka beranggapan bahwa hanya dengan rekening koran ini, karena ini bagus, dia itu bonafit untuk mendapatkan fasilitas kredit. Namun kan kita tidak hanya melihat mutasinya ini saja. Ya, jadi kan kita lihat ada bermacam-macam tadi seperti yang kita sudah diskusikan sebelumnya. Nah, mutasinya sangat bagus. Pengendapan saldonya mencapai ratusan juta sampai miliaran rupiah. Jadi dia mau menggambarkan bahwa dia bonafit. Nah, nomor 3, mutasi dalam rekening tersebut jumlahnya besar, angkanya tidak wajar, bulat dalam ribuan, tidak dalam rupiah penuh misalnya. Jadi dia bulat dalam ribuan. Padahal kan kalau ada penjualan kan nggak mungkin dalam ribuan atau jutaan saja. Misalnya 3 juta, mungkin saja. Yang umum, ya kalau kita lihat dalam transaksi penjualan, kan itu angkanya pasti angka yang tidak bulat. Ya, misalnya 3.275.000 rupiah. Terus kemudian dia itu tidak rupiah penuh. Misalnya kalau 3 miliar dia tulis saja angka 3.000. Nah, di dalam rekening koran, bank tidak pernah menulis dalam angka ribuan. Ya. Bank selalu dalam laporan rekening korannya memberikan laporan dalam angka rupiah penuh. Sampai-sampai ke komanya itu akan diberikan. Nomor 4, nilai jaminan seringkali mengcover atau melebihi nominal permohonan kredit. Nah, ini adalah untuk memperlihatkan kepada kita bahwa mereka bonafit, mereka punya jaminan. Terkadang juga jaminan itu nilainya sangat tinggi dan bisa saja jaminan itu sengaja untuk disimpan saja di bank, untuk bank jualkan, bisnisnya tidak ada. Gitu. Ya, untuk mengelabui bank, maka dia membuat rekening yang direkayasa sendiri. Nah, nomor 5, saat ditinjau, kita lakukan visit ke lapangan, usahanya berjalan normal. Itu sudah pasti. Karena akan ada peninjauan bank, pasti dia akan berusaha sebaik mungkin bahwa bisnisnya itu berjalan normal, bahkan lebih bagus dari yang sebenarnya. Nah, ini bisa di set up oleh mereka. Yang keenam, waktu kita cek kepada supplier maupun buyernya, karena mereka juga sudah diberikan pengarahan oleh si calon debitur ini, maka hasilnya akan bagus. Bisa jadi hasilnya bagus-bagus saja gitu. Yang nomor 7, tidak terpola berasal dari siapapun. Jadi kita tidak ada jaminan, misalnya pimpinan bank mereferensikan kepada kita, kemudian temannya ini apakah jujur semua? Tidak bisa kita polakan seperti itu. Misalnya fasilitas debitur kita berasal dari pimpinan kita, dari teman kita, tapi orang itu kan mempunyai karakteristik sendiri. Jadi bisa saja meskipun dia itu adalah teman baik dari pimpinan cabang kita, bisa aja dia memberikan rekening palsu itu kepada kita. Mungkin mereka merasa lebih aman, jadi perlu juga hati-hati di situ. Bila memberikan banyak rekening koran ataupun laporan tabungan ini, ya mungkin tidak semuanya palsu. Jadi hanya ada beberapa yang palsu. Bisa jadi halaman pertama asli, halaman berikutnya adalah palsu. Ya, itu banyak terjadi. Sekarang ini untuk menghindari adanya rekening asli atau palsu ini, terkadang bank sudah mengeluarkan barcode untuk hal ini. Kemudian, bila ada fasilitas kredit, nah ketika Anda hitung jumlah besaran bunga yang harus dibayar,
itu tidak sesuai dengan bunga yang tertulis atau yang di-charge, atau misalnya kalau dia dapat bunga 12%, kemudian fasilitasnya 100 juta, berarti kan 1% per bulan. Harusnya 1% kali 100 juta itu adalah 1 juta per bulan bunganya. Namun hasil perhitungan kita berbeda, misalnya dia hanya 300.000 atau bisa saja 5 juta. Jadi perhitungan bunganya tidak sesuai dengan suku bunga yang dibebankan oleh bank. Yang terakhir, transaksi non-ATM seperti setoran tunai yang bukan di ATM atau clearing itu terjadi pada hari libur. Hari libur kan nggak ada transaksi clearing, tetapi tercatat di situ pada hari libur tercatat ada transaksi clearing. Nah, ini adalah sesuatu yang bisa ditangkap bahwa itu adalah palsu. Atau tanggal transaksi tidak ada pada bulan tersebut. Misalnya transaksi pada tanggal 30 Februari. Februari kan hanya tanggal 28 dan 29. Dia tulis tanggal 30 Februari. Ataupun pencetakan laporan itu terlambat atau lebih awal dari transaksi-transaksinya. Misalnya dia bilang laporan dicetak tanggal 15 Juni. Tetapi transaksinya adalah pada bulan Agustus yang akan datang. Nah, itu kan tidak sesuai. Ya.